Tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kolaborasi kami. Kami dari kelompok PPL 5 SMP Negeri 15 Makassar. Jadi kami akan mempresentasikan tentang prinsip pengajaran dan asesmen efektif di sekolah menengah. Nah, untuk mengisikan waktu, saya persilakan untuk teman kelompok saya memaparkan materi ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok PPL SMP Negeri 15 Makassar itu kemudian akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pada pembelajaran di topik 5 tentang ruang kolaborasi, di mana membahas tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Nah, adapun kami dari PPL SMP Negeri 15 itu terdiri dari 6 orang. Ada Rauf Rahman Tahir, Muhammad Afandi, Azaria Ranggi, Ridayani, Sahreni, dan Muhammad Irfan. Nah, kemudian adapun instruksi penugasan pada kesempatan kali ini, kita diminta untuk mencermati kemudian memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah, dalam hal ini SMP atau SMA, di mana kami melaksanakan praktik pembelajaran. Kemudian kami juga diminta untuk menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan memanifestasikan rencana pembelajaran dalam bentuk modul ajar, dan terakhir kita diminta untuk menyiapkan asesmen. Nah, asesmen ini berupa asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 15 Makassar. Baik, kemudian adapun tujuan pembelajarannya, dalam unit pembelajaran ini guru kemudian mengarahkan agar siswa menguasai berbagai materi yang diajarkan untuk mengembangkan berbagai gerak dasar dan teknik dasar dalam senam lantai sebagai bagian dari aspek penugasan keterampilan motorik. Adapun materi yang dipelajari siswa itu meliputi beberapa gerak variasi kombinasi guling depan, kemudian ada gerakan formatif, dan ketiga adalah asesmen sumatif. Adapun instrumen penilaiannya, ada tes pengetahuan awal atau pertanyaan pemantik. Yang pertama meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian untuk waktu penilaiannya itu ada 2, sebelum proses dan selama proses. Nah, kemudian kita bisa lihat di tayangan slide di atas ini adalah instrumen dan rubrik dari asesmen itu sendiri. Ini kita lihat ada formatnya. Ini adalah rubrik dari asesmen diagnostik. Kita lihat rentang nilai asesmen diagnostiknya ini sudah diurai, silakan teman-teman baca di slide yang tampil di atas ini. Kemudian untuk instrumen soal asesmen diagnostik, nah ini adalah asesmen awal atau diagnostik awal sebagai pemantik dari asesmen diagnostik ini. Jadi kita bisa menyampaikan pertanyaan, misalkan apa yang dimaksud dengan sikap kaya dan sikap lilin? 2, bagaimana cara melakukan sikap kaya dan sikap lilin? Dan ketiga, apa manfaat dari sikap kaya dan sikap lilin dalam senam lantai ini? Nah, ini kita lihat ini adalah format dari penilaian sikap. Ada nama peserta didik, dan ini ada beberapa kriteria yang dinilai dari sikap. Ada mandiri, pengenalan kritis, gotong royong, kreatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di penilaian formatif, kita lihat di tayangan di atas itu ada tes keterampilannya. Ini ada gerakan yang pertama, itu adalah gerakan
gerakan baling-baling. Kemudian yang kedua ada guling depan atau pocket. Nah, kita masuk di penilaian kognitifnya atau penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjawab LK pilihan ganda atau esai terkait dengan materi senam lantai melalui Google Form yang telah disediakan dan refleksi terkait dengan materi yang dilakukan di akhir setiap pertemuan dengan cara lisan atau tanya jawab langsung oleh guru. Nah, kita lihat ini ada rentang nilai asesmen formatif berupa tes keterampilan. Ada 3 poin yang dinilai. Yang pertama ada sikap awal, sikap pada saat melakukan gerakan, dan sikap akhir melakukan gerakan. Ini ada 3 ya, ada 3 formatnya, ada nilainya baik, cukup, dan kurang. Ya, mungkin itu saja terkait asesmen yang efektif di sekolah yang tadi diikuti. Ada diagnostik awal, kemudian ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Mungkin itu saja, terima kasih. Ini yang bisa kami sajikan dari kelompok SMP Negeri 15 Makassar. Kurang dan lebihnya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami SMP Negeri 15 Makassar. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, merasa ada hal yang perlu dipertanyakan, kami membuka sesi tanya jawab dengan kesempatan bahwa satu kelompok itu diberikan kesempatan bertanya satu kali. Jadi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mengajukan kepada teman-teman pemateri terkait dengan asesmen yang dijelaskan tadi. Pertanyaan kami, bagaimana cara atau langkah membuat atau menyusun asesmen yang efektif di sekolah menengah? Jadi mungkin cukup jelas pertanyaan kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditindaklanjuti atau diberikan jawaban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin langsung saja teman kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari situ. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok PPL SMP 8 Makassar, yaitu bagaimana membuat asesmen yang efektif di sekolah menengah. Untuk membuat asesmen yang efektif di sekolah menengah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tujuan asesmen. Pastikan bahwa tujuan asesmen jelas dan sesuai dengan kompetensi yang ingin kita ukur. Yang kedua, pilihan soal. Pastikan soal yang digunakan mencakup beragam jenis soal dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita ukur. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penilaian. Pastikan bahwa kriteria penilaian jelas dan sesuai dengan tujuan asesmen. Yang keempat, feedback. Pastikan bahwa semua siswa menerima umpan balik yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengembangan kompetensi mereka. Yang kelima yaitu validitas dan reliabilitas. Pastikan bahwa asesmen yang digunakan valid dan reliable untuk mengukur kompetensi siswa. Dan yang terakhir itu memperhatikan konteks sekolah dan siswa. Pastikan asesmen yang digunakan memperhatikan konteks sekolah dan siswa dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian tadi jawaban yang sempat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman kelompok PPL SMP Negeri 8. Jadi saya kembalikan ke teman-teman penanya, apakah masih ada satu hal yang perlu ditanggapi? Dipersilakan.
dari jawaban saudara tadi yang dipaparkan terkait dengan pertanyaan saya terkait pembuatan asesmen yang efektif di sekolah, saya rasa sudah cukup jelas pemaparannya dan bisa kami pahami penjelasan yang saudara berikan. Jadi demikian untuk kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi itulah tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami, kelompok PPL SMP Negeri 15 Makassar. Ada